Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri Muhammad Ilham Al-Munawir dan rekan saya ada Rosita dan juga Mahdum. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang metode audit kepatuhan syariah atau Syariah Compliance Audit. Baik, subbab yang akan kami bahas yaitu pengertian audit kepatuhan syariah, landasan, fungsi, karakteristik, urgensi, metodologi, standar penunjang proses audit, dan prosedur audit berkelanjutan. Pengertian audit kepatuhan syariah. Secara harfiah, makna kepatuhan syariah adalah penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah dan tradisinya dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Syariah compliance adalah salah satu indikator pengungkapan Islami untuk menjamin kepatuhan Bank Islam terhadap prinsip syariah. Menurut Adrian Sutendi, makna kepatuhan syariah secara operasional adalah kepatuhan kepada fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Yang selanjutnya yaitu landasan audit kepatuhan syariah. Landasan audit kepatuhan syariah ini terdapat pada beberapa ayat suci Al-Quran. Yang pertama yaitu terdapat pada Quran Surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh atau berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ayat Al-Quran yang selanjutnya yaitu terdapat pada Al-Quran Surat Fusilat ayat 33 yang artinya, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyuruh kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Nah, landasan audit kepatuhan syariah ini selain terdapat pada ayat-ayat Al-Quran, juga terdapat pada undang-undang. Undang-undang yang pertama yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 29 ayat 1, dan undang-undang yang selanjutnya yaitu terdapat pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Nah, kedua undang-undang ini termasuk landasan hukum mengenai pengawasan. Yang selanjutnya adalah fungsi kepatuhan audit syariah. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011, fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat ex ante atau preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan perundang-undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip syariah. Yang selanjutnya yaitu hakikat kepatuhan syariah. Ada beberapa poin yang terdapat dalam hakikat kepatuhan syariah. Yang pertama yaitu pemenuhan prinsip syariah dalam semua kegiatan. Poin yang kedua yaitu kepatuhan syariah bagi kelangsungan operasional. Poin yang ketiga yaitu ketidakpatuhan terhadap unsur syariah mengakibatkan bank syariah kehilangan ciri khasnya. Dan poin yang keempat yaitu ketidakpatuhan terhadap unsur syariah juga berdampak negatif pada citra bank syariah. Baik, materi selanjutnya yaitu karakteristik. Karakteristik audit pada bank konvensional dan bank syariah jelas memiliki perbedaan. Nah, berikut perbedaan di antara keduanya. Perbedaan yang pertama pada audit syariah yaitu objek LKS atau lembaga keuangan bank, baik bank maupun non-bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Sedangkan pada audit konvensional, objek LKS baik bank maupun non-bank tidak beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Perbedaan yang kedua pada audit syariah yaitu mengharuskan adanya peran DPS atau Dewan Pengawas Syariah. Sedangkan dalam konvensional tidak ada peran Dewan Pengawas Syariah. Perbedaan yang ketiga pada audit syariah yaitu audit dilakukan oleh auditor bersertifikasi SAS atau sertifikasi akuntan syariah. Pada konvensional, audit dilakukan oleh auditor umum tanpa ketentuan bersertifikasi SAS. Perbedaan yang keempat pada audit syariah, standar audit AAOIFI, di mana kepanjangan dari Accounting and Auditing Standard for Islamic Financial Institution.
di mana auditor lembaga keuangan Islam harus memenuhi kode etik profesi akuntan. Sedangkan dalam konvensional yaitu standar auditing IAI, yaitu Ikatan Akunting Indonesia. Perbedaan yang kelima pada audit syariah yaitu opini berisi tentang syariah compliance atau tidaknya LKS. Pada konvensional yaitu opini berisi tentang kewajiban atau tidaknya atas penyajian laporan keuangan perusahaan. Menurut Minarni, AAOIFI ini mengeluarkan dan mengesahkan standar audit yang berlaku pada lembaga keuangan syariah termasuk bank yang kemudian banyak diacu di berbagai negara. Nah, di dalamnya disebutkan bahwa standar auditing ini mencakup 5 standar, yaitu yang pertama tujuan dan prinsip, yang kedua laporan auditor, yang ketiga ketentuan keterlibatan audit, yang keempat lembaga pengawasan syariah, yang kelima tinjauan syariah. Selanjutnya yaitu urgensi audit kepatuhan syariah. Beberapa pertimbangan urgensi audit kepatuhan syariah diantaranya yang pertama krisis komentar pada audit dan tuntutan tanggung jawab. Humphrey memandang krisis komentar pada audit dan tuntutan tanggung jawab yang lebih luas, visibilitas dan akuntabilitas perusahaan telah menyebabkan banyak perdebatan mengenai hal-hal yang ideal dan dari fungsi audit. Yang kedua yaitu audit syariah antara yang diinginkan dengan realita. Sahul dan Yaya memandang audit syariah sebagai kunci penting karena adanya kesadaran yang tumbuh di kalangan lembaga keuangan Islam yang mulai sadar untuk memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan hukum Islam yang maqasid asy-syariah. Mengembangkan audit syariah berguna untuk memastikan efektivitas tujuan dari hukum kepatuhan terhadap prinsip syariah yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap umat masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yaitu metodologi audit kepatuhan syariah. Beberapa pendekatannya diantara lain yang pertama, pendekatan prinsip halal dan haram. Salah satu metode audit kepatuhan syariah ini adalah untuk mengobservasi secara ketat kehalalan dan ketiadaan keharaman. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan akad. Akad dapat didefinisikan sebagai penghubung permohonan atau ijab dan penerimaan atau qabul. Adapun kontrak yang terjadi berdasarkan pemenuhan 4 prinsip akad, di mana adanya pembeli dan penjual, harga, objek akad, dan ijab kabul. Pendekatan yang ketiga ini pendekatan dokumentasi legal. Tujuan dokumentasi legal adalah sarana memberikan rasa aman dalam melaksanakan transaksi, yakni hak-hak, kewajiban, dan tanggung jawab secara jelas terpaparkan pada kontrak. Untuk meyakinkan bahwa produk baru dan seluruh akad produk perbankan syariah sepenuhnya patuh pada prinsip-prinsip syariah, Badan Kebijakan Pemantauan Syariah mengidentifikasi elemen-elemen yang dilarang dalam kontrak seperti keterpaksaan, kekeliruan dan kesalahan, ketidaksetaraan, muslihat, barang yang ilegal, dan tujuan yang ilegal. Pendekatan yang keempat yaitu pendekatan maqasid syariah. Pada prinsip syariah selalu pastinya memiliki tujuan dan arah hukum syariah yang dikenal dengan istilah maqasid syariah. Salah satu tujuan maqasid syariah itu adalah penyediaan dan perlindungan hal-hal yang mendasar dari seseorang yang tidak terpenuhi, maka kelangsungan hidupnya akan terancam. Nah, maksudnya kebutuhan mendasar dalam hukum Islam itu seperti agama, jiwa, keluarga atau keturunan, akad, dan harta. Pendekatan yang kelima yaitu pendekatan pelaporan keuangan. Tujuan pelaporan keuangan itu untuk menyediakan informasi tentang kondisi keuangan, keadaan perusahaan, dan perubahan dalam posisi keuangan perusahaan. Hal tersebut diperlukan untuk menghilangkan unsur ketidakpastian dalam kontrak keuangan melalui pelaporan yang faktual dari transaksi yang terjadi. Nah, maka dari itu, pelaporan keuangan ini harus bisa dipahami, relevan, andal, dan bisa dibandingkan.
dibandingkan dengan laporan yang sebelumnya, seperti yang distandarkan oleh International Financial Report Standard. Standar ini secara spesifik mengatur landasan dan fungsi auditor eksternal agar menjadi pendukung yang disediakan audit internal. Baiklah, selanjutnya yaitu standar penunjang proses audit. Nah, standar penunjang proses audit ini mencakup 5 standar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tujuan dan prinsip audit. Tujuan utama dari audit IFI terletak pada pernyataan mengenai laporan keuangan disusun dalam semua hal material sesuai dengan prinsip syariah, peraturan, dan standar akuntansi dari AAOIFI serta relevan dengan standar akuntansi nasional dan praktik di negara tempat lembaga keuangan beroperasi. Hal ini dilakukan agar auditor memberikan pandangan yang benar dan adil terhadap laporan keuangan. Auditor harus sesuai dengan kode dan etika sebagai akuntan profesional yang terlibat oleh AAOIFI dan Federasi Internasional Akuntan yang tidak bertentangan dengan aturan Islam dan prinsip-prinsip. Prinsip-prinsip etis yang mengatur tanggung jawab profesional auditor meliputi yang satu, kebenaran, 2, integritas, yang ketiga, kepercayaan, keempat, keadilan, kelima, kejujuran, 6, independen, 7, objektivitas, 8, profesional kompeten, 9, due care, 10, kerahasiaan, 11, profesional behavior, ke-12, standar etis. Yang kedua yaitu laporan auditor. Auditor harus meninjau dan menilai kesimpulan yang diambil dari bukti audit yang diperoleh sebagai dasar untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Elemen dasar laporan auditor meliputi 1, meliputi judul, alamat yang dituju, membuka atau pengantar paragraf lingkup, referensi untuk asivis dan standar nasional yang relevan, deskripsi pekerjaan auditor, paragraf opini tanggal laporan, alamat auditor, tanda tangan auditor. Yang ketiga yaitu persyaratan audit engagement. Istilah keterlibatan ditentukan dalam surat engagement audit yang dimaksudkan untuk lembaga-lembaga keuangan yang melakukan bisnis sesuai dengan aturan dan prinsip-prinsip syariat Islam. Surat ini harus dikomunikasikan dan disetujui sebelum dimulainya keterlibatan audit. Yang keempat yaitu audit berulang dan perubahan keterlibatan audit. Dalam kasus audit berulang, yaitu auditor tersebut kembali diangkat, klien harus sadar dan setuju mengenai semua perubahan yang dibutuhkan dalam persyaratan dan pelaksanaan audit. Jika auditor tidak setuju dengan klien, auditor harus menarik diri dari penugasan audit setelah mempertimbangkan keadaan yang relevan yang tidak merusak opini audit. Yang kelima yaitu tanggung jawab auditor tanggung jawab auditor untuk pertimbangkan penipuan dan kesalahan dalam audit laporan keuangan. Standar ini memberikan pedoman pada karakteristik penipuan dan kesalahan serta tanggung jawab auditor dalam menetapkan prosedur minimum yang berhubungan dengan penipuan dan kesalahan. Tanggung jawab auditor terletak pada pernyataan pendapat mengenai laporan keuangan disusun dalam semua hal yang material. Sesuai dengan aturan Islam dan prinsip-prinsip syariah, standar akuntansi dari AAOIFI dan standar nasional yang relevan dan persyaratan perundang-undangan. Materi selanjutnya yaitu
prosedur audit berkelanjutan. Metodologi yang harus diambil untuk memiliki HAS dari lembaga keuangan Islam harus diawali dengan pertimbangan awal, karena pertimbangan awal merupakan pertimbangan yang sangat penting dalam menjaga tata kelola perusahaan yang baik dan memastikan kepatuhan syariah. Pertimbangan awal tersebut sebagai berikut. Yang pertama yaitu continuous of monitoring and auditing. Pemantauan ini membantu memastikan kebijakan, prosedur, dan proses bisnis beroperasi secara efektif dan membantu pihak manajemen menilai efektivitas pengendalian internal. Yang kedua yaitu meta control. Nah, meta control ini adalah tingkat kontrol ekstra sebagai sistem peringatan. Misalnya, jika fasilitas pembiayaan bank Islam telah meningkat tanpa otorisasi manajemen yang tepat, Departemen Pengendalian Internal dapat membantu mengingatkan manajemen. Yang ketiga yaitu independent of objectivity. Proses audit perlu dikonsepkan kembali sebelum menetapkan audit kontinu. Hal ini karena kegiatan audit kontinu berbeda dengan yang terjadi selama audit pada umumnya yang sering menempatkan auditor di tengah proses audit. Dalam audit kontinu, auditor harus diberi tahu jika transaksi dihentikan setelah permintaan audit tertentu terpenuhi. Hal ini penting bagi auditor untuk memastikan proses audit terus-menerus memiliki sistem check and balance untuk menjaga objektivitas pekerjaan mereka selama audit. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian teman-teman, itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.